Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Kita masuk ke bab baru, yaitu tentang adab-adabul Jum'ah, yaitu adab-adab Jumat, menyongsong hari Jumat atau sholat Jumat. Karena hari Jumat itu adalah hari yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi Muhammad SAW dan umatnya, dan perintah melaksanakan sholat Jumat itu termasuk perintah wajib yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersamaan dengan perintah sholat 5 waktu pada saat Rasulullah SAW melaksanakan Isra Mi'raj. Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mewajibkan sholat Jumat. Dan yang pertama kali mengerjakan sholat Jumat adalah sahabat Nabi Muhammad SAW. Siapa itu namanya? Lupa saya. Mu'adz bin Jabal, ya. Mus'ab bin Umair. Nah, yang pertama kali melaksanakan sholat Jumat bukan Nabi Muhammad SAW, karena sholat Jumat itu ketika diwajibkan turun perintahnya, Nabi masih berada di bumi Mekah, masih dikekang oleh orang-orang Mekah. Tapi Mus'ab bin Umair itu diutus sebagai duta Rasulullah SAW ke kota Madinah, dan dia yang pertama kali melaksanakan sholat Jumat. Coba nanti dilihat lagi di dalam sejarah. Perintah Jumat ini wajib seperti yang disebutkan di dalam surat, ada satu surat di Al-Quran namanya surat Al-Jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian diseru di hari Jumat itu, mendengar seruan di hari Jumat itu, fas'au ila dzikrillah, maka bergegaslah kalian menuju kepada zikir, mengingat Allah. Maksudnya sholat Jumat beserta khutbahnya, 2 khutbahnya. Wadharul bai', dan tinggalkan segala bentuk jual beli yang dilakukan setelah khatib naik ke mimbar. Adalah jual beli yang batil, jual beli yang diharamkan di dalam Islam. Baik itu jual beli berkaitan dengan jual beli materi atau jual beli yang berkaitan dengan jasa seseorang. Umpamanya khatib naik mimbar di hari Jumat, kemudian ada orang pesan taksi, saya naik taksi. Kemudian supir taksinya orang Islam atau bukan? Oh, supir taksinya orang Islam. Saya yang naik ini tidak terkena kewajiban Jumat, umpamanya saya musafir atau saya perempuan, saya wanita. Ya, tapi supir taksinya itu orang Muslim atau bukan selain Muslim? Supir taksinya orang Muslim. Jual beli kamu jual beli yang batil. Karena kamu melaksanakan transaksi jual beli, bayar jasa taksi tadi pada saat khatib naik mimbar. Atau saya punya supir pribadi, supirnya Islam, laki-laki, punya kewajiban sholat Jumat. Yang duduk di belakang wanita semua, supir ini mengantarkan wanita, tidak wajib dia sholat Jumat. Tapi ketika supir itu di hari Jumat saat khatib naik ke mimbar, diperintahkan menjadi kurir yang mengantarkan wanita ini, supir tadi terkena kewajiban Jumat. Semua satu mobil itu terkena dosanya, karena dia punya kewajiban sholat Jumat, dan transaksinya transaksi yang batil. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat suci Al-Quran mengatakan idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au, wajib ya. Kalau kamu mendengar panggilan fas'au, wajib kamu bergegas pergi menuju ke
masjid untuk dzikrillah, yaitu mendengarkan 2 khutbah dan sholat Jumat, dan ada larangannya, wadharul bai', tinggalkan segala aktivitas jual beli. Jadi kalau ada orang yang melakukan aktivitas padahal khatib sudah naik mimbar, maka dia melanggar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita lanjutkan, ini adab baru, adab di pasal yang baru maksud saya, adabul Jum'ah, etika menghadapi hari dan sholat Jumat. I'lam, ketahuilah, annal jumu'ata idul mu'minin, sesungguhnya hari Jumat itu adalah hari Id, hari lebaran bagi orang-orang yang beriman. Wa huwa yaumun syarifun, dan dia adalah hari yang mulia. Qad khassallahu ta'ala bihi hadhil ummata, dan Allah telah mengistimewakan, mengkhususkan hari Jumat ini, melalui hari Jumat ini hanya untuk umat ini, tidak untuk umat yang lain. Rasulullah SAW mengatakan di dalam sabdanya, Yaumul Jum'ah itu Sayyidul Ayyam, hari Jumat itu adalah pemimpinnya hari. Kemudian di dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW menjelaskan Nabi Musa meminta hari besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya yang diminta Nabi Musa adalah hari Jumat, karena dia tahu Jumat itu hari yang mulia. Tapi Allah memberikan kepada Nabi Musa itu hari Sabtu. Nabi Isa meminta hari besar, orang-orang Nasrani meminta hari besar. Allah Subhanahu wa ta'ala, nah dia tahu yang dia minta sebetulnya hari Jumat, tapi Allah memberinya hari Ahad. Nabi Muhammad SAW tanpa meminta hari besar, Allah Subhanahu wa ta'ala memberi Nabi Muhammad itu dan umatnya hari besar, yaitu hari Jumat, karena memang hari Jumat ini disimpan oleh Allah untuk Nabi Muhammad dan umatnya, karena di dalam hari Jumat itu terdapat keistimewaan yang besar yang tidak terdapat di hari-hari lain. Nah, alhamdulillah ala hadihin ni'mah. Wa yaj'alna insyaallah minasyakirin, orang-orang yang bersyukur atas nikmat ini. Wa fihi sa'atun, dan di hari Jumat itu terdapat satu masa, satu saat, satu waktu, mubhamatun, satu masa, satu waktu yang mubham, yang tidak jelas posisinya, tidak ada ketepatan waktu tersebut. Artinya mubham itu tidak diketahui kapan waktu itu, tapi itu terdapat di hari Jumat. Kapan? Tidak tahu, mubham. Tapi waktu itu ada di hari Jumat. Apa waktu itu? La yuwafiquha abdun muslimun yas'alullaha ta'ala fiha, tidaklah seorang hamba yang muslim memohon kepada Allah bertepatan dengan waktu itu yang di hari Jumat tersebut, hajatan, punya hajat, dia berdoa kepada Allah lalu bertepatan dengan waktu tersebut, illa a'atahu iya, kecuali Allah pasti akan mengabulkan hajat, memberi apa yang dia minta. Kalau hamba muslim meminta di selain waktu itu dikabulkan atau tidak oleh Allah? Pasti dikabulkan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi diberi langsung atau tidak belum tentu. Allah itu, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Dalam ayat disebutkan, aku Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan ujibu, mengabulkan, pasti didengar oleh Allah. Doa kita itu pasti didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jika kita memang benar-benar berdoa meminta kepadanya. Cuma ada yang memberi syarat, falyastajibu li, maka hendaklah dia itu memohon ijabah kepadaku. Allah sudah mengatakan ujibu da'watad da'i idza da'ani, tapi kalau Allah kemudian mengatakan falyastajibu li,
hendaklah dia memohon ijabah dariku. Bukankah Allah mengatakan akan mengabulkan? Apa maksudnya ini? Maksudnya Allah itu maha mengabulkan doa, maha mengabulkan permintaan, tapi kamu ketika meminta harus memenuhi syarat-syarat permintaannya. Kalau kau penuhi syarat-syarat permintaan itu, maka Allah pasti akan mengabulkan permintaanmu. Nah, itu dibahas oleh para ulama apa itu syarat-syarat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang-kadang amal perbuatan maksiat kita menjadikan doa kita tertolak. Kadang-kadang barang haram yang melekat di badan kita menjadikan doa kita tertolak. Kadang-kadang makanan haram yang masuk ke perut kita menjadikan doa kita tertolak, tidak memenuhi syarat. Allah ingin mengabulkan tapi tidak memenuhi syarat. Kadang-kadang orang yang memutuskan tali silaturahmi ada duduk di tengah-tengah kita menjadikan doa kita tertolak. Bagaimana dengan doanya orang yang memutuskan tali silaturahmi itu sendiri? Nah, tapi Allah maha mengabulkan doa, maha mengabulkan doa. Tapi kalau bertepatan dengan waktu di hari Jumat ini, confirm pasti dikabulkan oleh Allah SWT. Dan mungkin ditolak oleh Allah SWT. Apa halangannya tetap dikabulkan oleh Allah. Nah, berarti ada sebagian ulama mengatakan berarti orang-orang yang berdoa bisa bertepatan dengan saat ijabahnya doa ini, ya orang-orang yang memang sudah diatur Allah, pantas dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak boleh putus asa. Nah, kita harus mengejar waktu ijabah ini ya. Yang ini hanya terdapat di hari Jumat. Kapan waktu ijabah itu mubham. Tidak ada orang yang tahu kapan waktunya. Jadi bagaimana supaya saya tahu saya berkenaan dengan waktu ijabah ini? Makanya sebagian ulama menganjurkan di hari Jumat itu kamu jangan ngobrol macam-macam, tidak usah kerja, tidak usah apa-apa. Hari Jumat itu khusus untuk ibadah, banyak berdoa, terus doa aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu dari pagi sampai tenggelam matahari doa terus, kan pasti salah satu di antaranya adalah berkenaan dengan waktu ijabah. Tapi kalau kita ngobrol terus dari Jumat tidak pernah doa, ya lewat waktu ijabah itu. Dari Jumat ke Jumat kita lewati begitu saja, padahal itu bonus besar-besaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, walaupun di antara ulama ada yang berbeda pendapat, sebagian mengatakan waktu ijabah itu ada di pagi hari, ada yang mengatakan waktu ijabah itu ada di waktu duha, ada yang mengatakan waktu ijabah itu sebelum khotib naik mimbar, ada yang mengatakan waktu ijabah itu di tengah-tengah dua khutbah, ada yang mengatakan waktu ijabah itu setelah sholat Jumat, ada yang mengatakan waktu ijabah itu waktu asar. Ya, akhirnya juga ujung-ujungnya semua waktunya dari pagi sampai maghrib. Nah, yang mengatakan karena ada lagi yang mengatakan waktu ijabah itu dipindah-pindah oleh Allah. Jumat ini pagi, Jumat depan siang, Jumat depannya asar, dan begitu seterusnya. Kalau kita istiqomah, umpamanya setiap asar saja kita minta, setiap Jumat asar kita minta, pasti nanti salah satu Jumat ada yang dipindah sama Allah di asar, dapat juga kita di waktu asar saat ijabah. Yang penting kita istiqomah di hari Jumat itu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Sayyidah Fatimah putri Nabi Muhammad SAW termasuk mereka yang meyakini saat ijabah Allah di hari Jumat itu terletak setelah asar Jumat sampai tenggelamnya matahari. Makanya dalam riwayat disebutkan Sayyidah Fatimah itu setelah sholat asar di hari Jumat dia itu mengunci dirinya di kamar, tidak berkomunikasi dengan makhluk, beruzilah dia di dalam kamar, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya sebagian ulama mengatakan waktu asar hari Jumat dia sebut Sa'ah Fatimiyah. Ini adalah waktu-waktunya Fatimatus Zahra, karena di waktu asar setelah Jumat itu Sayyidah Fatimah tidak berkomunikasi dengan siapa-siapa. Dia kunci dirinya di kamar, berdoa, menangis, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita asar Jumat apa yang kita lakukan?
Nah, waktu paling enak gosip-gosip gitu ya. Waktu paling enak menggunjing itu asar Jumat. Sayyidah Fatimah waktu asar Jumat nangis dia. Dia kunci pintunya, dia berdoa. Perempuan-perempuan kita waktu asar Jumat apa yang dia lakukan? Jangan-jangan shopping di mall, nah, atau pergi kemana ke tempat yang tidak ada manfaatnya, atau nonton film yang tidak ada manfaatnya, padahal itu saat mustajab. Saat mustajab. Kalau di hari selain Jumat kita melakukan perbuatan haram itu berdosa, di hari Jumat di saat mustajabah kita melakukan perbuatan haram, dosanya lebih-lebih berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah memberikan kepada kamu hadiah tapi balasan kamu maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti orang yang berbuat maksiat di Mekah dan di Madinah, dosanya berlipat-lipat. Nah, jadi ijabah doa Allah Subhanahu wa ta'ala, mustajabnya doa itu kadang-kadang terkait dengan waktu, kadang-kadang terkait dengan amal, kadang-kadang terkait dengan tempat. Terkait dengan tempat. Nah, ini terkait dengan waktu. Fasta'id laha yaumal khamis. Nah, kalau kamu sudah mengetahui keutamaan hari Jumat, kalau sudah dekat hari Jumat, lakukanlah persiapan dari hari Kamis. Dari hari Kamis. Jadi menyongsong hari Lebaran ini. Kita kalau mau hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, kapan kita siap-siapnya? Bukan dari sehari sebelum Idul Fitri atau Idul Adha, bahkan setengah bulan sebelum itu kita sudah bersiap-siap. Nah, kalau sudah dekat hari Jumat, siap-siapnya dari kapan? Dari hari Kamis. Dari hari Kamis, kata beliau, bagaimana siap-siap apa ini? Bitandifit siap. Sediakan pakaian untuk hari Jumat yang bersih. Jangan hari Jumat sama selain hari Jumat pakaiannya sama aja. Nah, ini pakaian ini termasuk ta'zim. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Orang yang ada takwa di dalam hatinya itu dia mengagungkan syiar Allah. Hari Jumat itu syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Pilih pakaian yang bersih, bersihkan pakaian kalian. Kemudian apalagi persiapannya? Gunting kuku, perhatikan kumis, tidak melebihi, tidak sampai ke bibir. Dalam riwayat kumisnya orang yang sampai ke bibirnya itu doanya tidak sampai ke langit. Ada riwayat yang mengatakan seperti itu. Wa bikatsratit tasbih, dan persiapan yang lain dengan banyak-banyak bertasbih. Wal istighfar, banyak-banyak bertasbih dan beristighfar asyiyatal khamis, di sore hari Kamis. Karena sore hari Kamis, masuknya hari Jumat kapan? Setelah tenggelam matahari di hari Kamis. Nah, menyongsong masuknya hari Jumat itu kita dianjurkan banyak-banyak bertasbih dan banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wanwi saum yaumil jum'ah, dan niatlah kamu puasa di hari Jumat. Jadi puasa di hari Jumat itu juga termasuk sunnah, tetapi ma'as sabti au ma'al khamis. Tapi kamu puasanya hari Jumat harus disertai bersama dengan hari Kamis atau hari Sabtu. Fi ifradiha nahyun, karena mengkhususkan hari Jumat saja untuk berpuasa itu dilarang. Nahyunnya ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan. Tapi kalau umpamanya hari besar Islam bertepatan dengan hari Jumat, tidak ada masalah, kita tidak dimakruhkan. Umpamanya tanggal 10 Muharram bertepatan dengan hari Jumat. Loh, saya tadi kemarin Kamis saya nggak puasa, nggak apa-apa, puasa 10 Muharram. Yang tidak boleh, yang tidak berkaitan dengan hari besar, kita memang betul-betul hanya ingin berpuasa di hari Jumat saja, itu yang tidak diperbolehkan. Fa idza tala'a 'alaika subhu, apabila waktu subuh itu terbit, waktu fajar itu terbit di hari Jumat, faghtasil, mandilah, yaitu mandi Jumat. Mandi Jumat itu berkaitan dengan sholat Jumat.
bukan berkaitan dengan hari Jumat. Jadi yang disunahkan adalah orang yang wajib sholat Jumat. Nah, kalau orang yang bisa sholat Jumat, walaupun tidak diwajibkan, ya dia juga disunahkan sholat Jumat. Makanya wanita yang dalam keadaan haid atau nifas haram dia mandi sholat Jumat, sebab mandi sholat Jumat itu berkaitan dengan sholat Jumat. Berbeda dengan mandi sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri dan Idul Adha itu berkaitan dengan hari Idul Fitri dan hari Idul Adha, tidak berkaitan dengan sholat. Makanya wanita yang haid pun disunahkan dia mandi Idul Fitri dan Idul Adha, dan disunahkan hadir di lapangan oleh Rasulullah SAW. Fa inna ghusla yaumal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Sesungguhnya mandi hari Jumat itu hukumnya wajib bagi setiap orang yang muhtalim. Muhtalim itu mimpi basah, tapi maksud mimpi basah di sini adalah orang yang baligh. Orang yang mimpi basah itu salah satu ciri-ciri orang yang baligh. Hukum mandi Jumat itu wajib bagi orang yang baligh. Nah, bagaimana maksudnya wajib di sini? Aitsabitun muakkadun. Maksudnya wajib di sini adalah sesuatu yang dipastikan untuk tidak ditinggalkan. Muakkad. Jadi maksudnya wajib di sini bukan kalau ditinggalkan berdosa, tapi sesuatu yang jangan sampai ditinggalkan. Walaupun memang sebetulnya ulama dalam memahami hadis ini khilaf di antara ulama, karena di dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW mengatakan wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi sholat Jumat itu wajib bagi siapa yang baligh. Makanya para ulama berbeda pendapat. Sebagian ada yang mengatakan mandi hari Jumat itu wajib. Sebagian yang lain mengatakan mandi sholat Jumat itu sunnah. Nah, kalau sunnah kenapa Rasulullah mengatakan wajib? Maksudnya Rasulullah SAW mengukuhkan, menguatkan perintah mandi Jumat itu walaupun tidak sampai wajib. Nabi mengatakan wajib artinya jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai ketinggalan. Sebab di dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW mengatakan siapa yang berwudu di hari Jumat baik, siapa yang mandi di hari Jumat baik. Nah, berarti kan ada yang wudhu saja tidak mandi, Rasulullah juga mengatakan baik, berarti itu tidak wajib. Ulama madhab Syafi'i mayoritas yang mengatakan mandi sholat Jumat itu adalah sunnah, tapi sunnah yang muakkadah, jangan sampai ditinggalkan. Nah, sedangkan orang yang dalam janabah di hari Jumat, ya hukumnya jadi wajib. Ketika dia mandi janabah, maka mandi Jumatnya include, termasuk di dalam mandi janabah tadi. Syaratnya dia harus tahu ada mandi sunnah, yaitu mandi sholat Jumat. Nah, kenapa Imam Ghazali mengatakan wajib, tapi dia kemudian memberi penjelasan aitsabitun muakkad, ya mungkin supaya kita ini tahu. Pertama, ada pendapat yang mengatakan wajib. Yang kedua, supaya memotivasi kita ini loh, ada hadis yang mengatakan ini wajib, jadi jangan sampai ketinggalan mandi Jumat. Jadi kita bisa melakukan mandi Jumat itu pada waktu mandi pagi itu. Pada waktu mandi pagi itu sambil kita berniat saya melakukan mandi untuk sholat Jumat, tapi mandinya bentuknya seperti mandi janabah, yaitu pertama niat, kedua meratakan air ke seluruh tubuh. Sampai di sini ya. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaannya Ya. ada pertanyaan saja pribadi ya, dari anggota kita itu sunnahnya waktunya itu mandi Jumat itu sebelum subuh atau setelah subuh atau siang? Setelah subuh. Setelah subuh. Ya.